Part 11. 4 hari sudah Raya bekerja sebagai sekretaris Z. Dan selama 4 hari pula Raya sudah melihat 4 wanita yang ikut syuting film bersama Z di dalam sana. Bagaikan terang-terangan menolak keberadaan Raya. Z selalu mencari masalah dengan Raya. Kata-kata umpatan tak jarang Raya dapatkan jika Raya melakukan kesalahan. Mau kesalahan kecil ataupun besar. Umpatan yang keluar dari mulut Z kurang lebih sama. Tapi Raya tetap bertahan demi kelangsungan hidup keluarganya dan desakan kebutuhan uang-uang selalu diminta oleh saudarinya. Untung saja di perusahaan ini masih ada obat penyegar mata dan hati untuk Raya, yakni Ansel. Yang masih teguh berperan sebagai pangeran berkuda dalam kehaluan Raya. Paling tidak dengan melihat Ansel saja, senyum Raya kembali mengembang. Laki-laki itu sungguh sudah jadi candu bagi Raya untuk dilihat setiap hari. Apalagi jika Raya habis melihat Z. Hufat Raya sangat butuh untuk segera melihat Ansel. Kayak habis dikasih racun dan harus segera menemukan penawarnya. Hubungan Raya dan Ansel pun sangat berjalan dengan baik selama 4 hari ini. Mereka sering ngobrol dan merasa nyambung saat bicara. Bahkan sepertinya benih-benih cinta mulai ada di hati keduanya. Dan ini adalah hari kelima Raya bekerja. Raya melihat Ansel masuk ke ruangan Z dengan wajah yang tak biasa. Dan lebih anehnya Ansel bahkan tidak mampir untuk menyapa Raya seperti yang selalu Ansel lakukan. Dengan wajah datar Ansel melewatinya. "Tuan Ansel, kenapa?" seru Raya dalam hati. "Z, tolong jangan ikut campur untuk yang satu ini." Seru Ansel pada Z yang terlihat tidak peduli dengan keberadaan Ansel di ruangannya. "Aku sudah katakan Ansel. Kalau aku tidak akan pernah membiarkan wanita murahan itu memanipulasi dirimu. Dia tidak sepolos seperti yang kau lihat." Tegas Z pada sepupunya plus dengan ekspresi merendahkan keputusan Ansel. "Aku yang akan menjalani keputusan ini Z. Aku yang akan menikahi Raya." Jelas Ansel sepupunya itu. "Tapi aku yang akan susah nantinya untuk membantumu keluar dari keterpurukan setelah tahu wujud asli wanita murahan itu." Kecam Z yang seakan-akan sudah dapat melihat ending dari hubungan yang baru akan dibangun oleh Ansel itu. "Please Z, Raya itu bukan Anggia," sentak Ansel. "Tapi mereka sama. Sama-sama berpura-pura polos. Memanipulasi pria dan yang paling penting sama-sama wanita murahan." Jawab Z ketus. "Zaidan Hardata," teriak Ansel yang sudah sampai muak mendengar Z menyebut wanita yang akan ia nikahi sebagai wanita murahan. "Jangan pernah kau sebut lagi Raya dengan sebutan wanita murahan. Dia tidak seperti itu," tekan Ansel. "Kau akan tahu dia wanita murahan jika di malam pengantinmu nantinya ada yang mengirimimu video panas Raya dengan seorang pria. Seperti yang aku dapatkan di malam pertamaku." Sebut Z sinis. "Tidak akan ada yang mengirimiku video seperti itu sebab Raya dan Anggia berbeda." Jawab Ansel yakin. Dia merasa sudah sangat mengenal Raya. Di mata Ansel seorang Raya tidak akan berperilaku minus seperti itu. "Kalau ada, tantang Z. Aku akan membatalkan pernikahanku dengan Raya dan menutup rapat hidupku dari namanya sebuah hubungan pernikahan." Jawab Ansel penuh keyakinan. Dia yakin hal ini tidak akan terjadi sebab Raya bukanlah wanita seperti itu. "Baiklah, kita lihat dan tunggu saja," ujar Z dan membaca kembali berkas-berkasnya. "Aku akan bicara dengan kakek dan nenek tentang rencana pernikahanku dan Raya. Aku harap kau tidak mempengaruhi keputusan kakek dan nenek Z," ucap Ansel dan pergi dari ruangan Ansel. "Aku pasti akan membatalkan rencanamu ini Ansel. Kau tidak kuizinkan untuk merasakan neraka yang sama seperti yang pernah aku rasakan." Gumam Z pelan setelah Ansel menghilang di balik pintu itu. "Akan kubuat wanita itu sendiri yang menolak lamaranmu," ujar Z dengan senyuman iblis di wajah tampannya. "Raya, ikutlah denganku sebentar," pinta Ansel begitu dia sampai di depan meja kerja Raya. "Kemana Tuan Ansel?" "Kau ikut saja." Raya menarik lembut tangan Raya untuk mengikutinya. Raya dan Ansel pun pergi ke rooftop kantor mereka. "Raya, ada yang ingin aku sampaikan," ucap Ansel dengan tatapan serius pada Raya. "Tuan Ansel, kenapa? Tidak biasanya dia seperti ini." Gumam Raya dalam hati. "Ya, ada apa Tuan Ansel?" jawab Raya sambil berdiri di bawah langit biru bersama Ansel. "Apakah kau bersedia menikah denganku?"
Tanya Ansel tanpa kata mukadimah sama sekali. Dek, jantung Raya bagai berhenti berdetak. Dia mulai merasa tingkat kehaluannya udah semakin tinggi bahkan sudah menguasai pikirannya. Kenapa aku mendengar Tuan Ansel memintaku untuk menikah dengannya? Seru Raya terbengong. Dengan pancaran rasa tidak percaya di wajahnya. Ansel yang dapat membaca raut wajah Raya saat ini tentu saja langsung panik dan menjelaskan ke Raya segala sesuatunya pada gadis itu. Raya, aku tahu waktu kita untuk saling mengenal sangat singkat. Kau bahkan baru 5 hari mengenalku. Tapi sungguh Raya, aku sudah jatuh cinta pada pandangan pertama. Aku tidak sedang berbohong ataupun mempermainkanmu. Aku bersungguh-sungguh mengatakan semua ini. Ungkap Ansel dengan matanya yang berbinar menatap Raya. Hati Raya bagaikan tengah berada di taman bunga. Di mana ada banyak kupu-kupu berterbangan di mana. Tapi sayangnya mulut Raya saat ini tidak dapat berkata apa-apa. Benar-benar terkunci rapat. Mungkin kalau Tuhan tidak mengunci mulut Raya maka Raya pasti sudah berteriak mengatakan dia bersedia pada Ansel. Ansel yang melihat Raya mematung jadi salah tingkah. Apakah dirinya sudah salah mengartikan senyuman yang Raya berikan padanya beberapa hari ini? Hingga ketika dia mengungkap rasa cintanya dan niat tulusnya untuk menikahi Raya, gadis ini malah memilih diam 1000 bahasa. Raya, dengarkan aku. Kau tidak perlu menjawab pertanyaanku ini sekarang. Kau bisa memikirkan matang-matang jawaban apa yang akan kau berikan padaku setelah aku pulang dari Italia. 3 hari ini aku akan ke Italia untuk urusan bisnis sekaligus mengunjungi kakek dan nenekku di sana untuk meminta izin pada mereka menikahimu. Aku harap setelah aku pulang, aku sudah mendapatkan jawaban itu darimu. Ansel mengambil sesuatu dari saku jasnya. Aku sudah membeli ini tanpa sepengetahuanmu waktu kita pergi ke mall kemarin. Kenakan cincin ini jika kau memilih untuk menjalani hari-harimu ke depannya denganku. Ansel meletakkan sebuah cincin yang masih terbungkus rapi dalam sebuah kotak ke dalam genggaman Raya yang masih terdiam terpaku itu. Aku memang pria brengsek di masa lalu Raya. Tapi aku berjanji akan menjadi pria terbaik untuk dirimu dan keluarga kecil kita kelak. Ucap Ansel lalu mengecup kening Raya. Ansel pergi dan meninggalkan Raya yang masih terdiam bagai patung di rooftop itu. Jangan kecewakan aku Raya, seru Ansel dalam hati. Part 12. Ya Tuhan, kenapa aku diam saja? Seru Raya yang langsung mendapatkan kembali kesadarannya setelah Ansel pergi. Raya memegang dadanya yang tak henti-hentinya mendendangkan sebuah lagu cinta dengan beat yang penuh dengan hentakan rasa sayang. Raya menggenggam erat kotak kecil di tangannya itu. Lalu dia pun senyum-senyum sendiri sambil berkali-kali menutup wajahnya dengan telapak tangannya. Lelaki yang selama ini jadi pangeran berkuda dalam dunia kehaluannya kini benar-benar menyatakan cinta dan mengajaknya untuk menikah. Kebahagiaan apalagi yang melebihi dari rasa bahagia yang Raya miliki saat ini. Raya membuka kotak kecil itu dan terlihat sebuah cincin dengan berlian kecil yang sangat indah. Raya mengambil cincin itu dari kotaknya dan memperhatikan cincin itu dengan seksama. Setelah Raya perhatikan, di dalam cincin itu tertuliskan nama Raya dan Ansel. Ansel sungguh romantis. Gumam Raya yang memasang cincin itu jari tangannya sebagai tanda kalau dia sudah menerima lamaran Ansel. Ansel tidak perlu menunggu lama untuk mendengar jawaban dari pertanyaannya tadi. Dengan senyum yang terkembang sempurna di wajah Raya, Raya pun berjalan dengan hati yang penuh bunga kembali ke tempat kerjanya. Tapi satu hal yang Raya tidak sadari bahwa dari monitor komputer dari ruang dirut, Z sedang memperhatikan apa yang Raya lakukan. Bahkan Z melihat dari awal saat Ansel meminta Raya untuk menikah dengannya. Sudah kuduga, yang wanita murahan itu inginkan adalah uang milik Ansel. Saat ada Ansel dia memainkan perannya sebagai wanita yang terkejut dengan lamaran Ansel padahal ini semua sudah dalam skrip plan yang dibuat. Raya kau sama saja dengan Anggia. Gumam Z di depan layar komputernya. Z menelpon pilot pesawatnya meminta agar mereka bersiap terbang ke Italia dalam 30 menit ke depan. Akan kujauhkan dulu Ansel yang keras kepala itu. Baru setelah itu aku peringatkan wanita itu agar menolak lamaran Ansel. Z menghubungi menelpon Ansel dan mengatakan Ansel harus berangkat hari ini juga ke Italia untuk melakukan lobi sebelum pertemuan resmi dengan dirut perusahaan di sana. Sebagai wakilnya Z,
Ansel pun tidak menaruh curiga sama sekali. Hal ini memang sudah sering mereka lakukan. Pergilah sekarang juga Ansel. Pesawat pribadi sudah aku minta disiapkan untuk keberangkatanmu. Waktumu hanya tinggal 20 menit lagi. Jelas Ansel. Ansel melihat ke jam tangannya. Tadinya Ansel ingin pamitan pada Raya tapi karena waktunya terlalu mepet maka Ansel putuskan akan menghubunginya Raya nanti saja setelah dia sampai ke Italia. Setelah yakin Ansel sudah berangkat ke Italia, Z memanggil Raya untuk datang ke ruangannya. Raya, datang ke ruanganku sekarang. Perintah Z melalui telepon. Raya yang masih dalam keadaan gembira melangkah masuk ke ruang kerja Z tanpa ada feeling buruk apapun dalam pikirannya. Hati dan pikirannya terlalu penuh dengan Ansel dan Ansel saat ini. Raya ingat, dia harus mengetuk setiap kali akan masuk ke ruangan Z. Tuk, tok, masuklah. Cawan Z dengan suara dinginnya. Puan, memanggil saya. Tanya Raya moodnya sungguh dalam keadaan baik saat ini. Duduklah, ucap Z dengan tatapan dinginnya. Bukannya tidak takut dengan tatapan Z yang seolah-olah siap membunuhnya kapan saja itu. Tapi karena sudah terbiasa dengan hal itu maka Raya tidak merasa gemetaran lagi. Baik Tuan, sahut Raya lalu duduk di sofa itu. Apa Ansel sudah mengatakan maksud hatinya padamu? Tanya Z to the point. Maksud Tuan. Jantung Raya yang tadinya sedang tenang damai dan penuh dengan kupu-kupu mendadak sirna seketika saat mendengar perkataan Z. Aku bukanlah orang yang penuh basa-basi Anulika Rayana. Kau tahu. Ansel itu selain adalah wakilku. Dia juga ada sepupu satu-satunya yang aku miliki. Tidak ada yang dia sembunyikan dariku. Termasuk rencananya untuk menikahimu. Jelas Z dengan wajah datarnya hingga Raya sulit menebak maksud perkataan Z barusan. Benar Tuan. Tuan Ansel tadi dia memintaku untuk menikah dengannya. Jawab Raya sambil menundukkan wajahnya. Entah mengapa saat ini dia sangat takut pada Z. Tolak permintaannya, ujar Z tanpa ekspresi. Raya langsung mengangkat wajahnya menatap lurus ke arah Z yang duduk tepat di depannya. Kini Raya dapat melihat ada kebencian di mata Z yang dialamatkan untuknya. Apa maksud perkataanmu Tuan? Tanya Raya. Apa maksud perkataanmu Tuan? Tanya Raya membalas tatapan Z yang tajam itu. Apakah selain miskin kau juga bodoh Aulika Rayana? Bukankah aku sudah sangat jelas mengatakan kalau aku memintamu untuk meninggalkan sepupuku? Z diam sejenak tapi tatapan membunuh itu masih sangat jelas di matanya. Lakukan itu selagi aku memintamu untuk melakukannya dengan cara baik-baik. Kalau tidak, Z kembali menggantung perkataannya. Kalau tidak kenapa Tuan Ansel? Ujar Raya yang terdengar sebagai tantangan di telinga Z. Z menyandar ke sofa dan menyeringai bagai serigala lapar kepada Raya. Heh, berani juga wanita murahan ini. Kalau tidak maka kau akan sangat menyesal. Sebut Z dengan mata elangnya yang seperti siap untuk menerkam Raya. Maaf Tuan Z, tapi saya tidak takut sama sekali dengan ancaman Anda. Sebagai sepupunya Ansel seharusnya Anda senang kalau Ansel akhirnya memutuskan untuk menikah dan meninggalkan dunia hitam kelam seperti yang sangat Anda gemari ini. Ucap Raya sinis. Dia bahkan berani melawanku demi mendapatkan Ansel dan harta milik Ansel. Kau jangan menyesal Nona Aulika Rayana sebab aku sudah memperingatimu hari ini tapi mau sendiri yang menjemput kemalangan dalam hidupmu. Ucap Z sinis. Jangan menyesal kemudian. Kini Z malah menyeringai menakutkan pada Raya. Maaf Tuan Z. Kalau tidak ada lagi yang Anda ingin bicarakan maka aku ingin permisi. Ini sudah jam pulang kerja. Sela Raya yang sudah muak berada satu ruangan dengan Z. Entah kesalahan besar apa yang Raya telah lakukan pada Z. Bosnya itu terlihat sangat tidak menyukainya. Dan fakta bahwa dia adalah sepupu Ansel juga cukup mengejutkan. Semoga setelah menikah dengan Ansel kelak, hubungan Raya dan Z menjadi lebih baik dari hari. Itulah yang ada di dalam hati dan pikiran Raya saat ini. Tidak ada, kau sudah boleh pergi. Ucap Z yang masih menatap Raya meskipun Raya tidak lagi duduk di depannya. Kalian di mana? Tangkap dan bawa wanita ini ke mansionku. Akan aku kirimkan fotonya pada kalian. Pastikan kerja kalian bersih. Perintah Z pada anak buahnya. Z pun mengirimkan foto Raya melalui ponselnya.